Beralih ke sorotan lainnya, 20 anggota TNI jadi tersangka dan ditahan dalam kasus dugaan penganiayaan yang berujung tewasnya prajurit 2 Luki Syapril Saputra Namo. Bapak, saya mohon Bapak, butuh keadilan buat anak saya Bapak. Pangdam 9 Udayana, Maijen TNI Pik Bukdiakto mendatangi rumah Prada Luki untuk memberi informasi terbaru terkait kasus kematian Prada Luki yang diduga tewas di tangan seniornya. Rasa duka masih terpancar pada raut keluarga almarhum Prada Luki saat menyambut kedatangan Pangdam 9 Udayana. Thank you ya Bang Ijal. Dalam kunjungannya, Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Pik Bukdiakto menyebut sudah ada 20 orang yang ditetapkan sebagai tersangka atas penganiayaan terhadap Prada Luki. Hal ini diperoleh dari hasil penyelidikan tim investigasi. 20 orang tersangka merupakan prajurit TNI, di mana satu diantaranya adalah perwira. Menurut Maijen Pik Bukdiakto, TNI akan transparan dan mengedepankan keadilan bagi Prada Luki. Semua tersangka saat ini telah ditahan untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. 20 tersangka yang sudah ditahan dan kemudian akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan selanjutnya. Di antara 20 itu apakah ada perwira, Jenderal? Ada 1 orang perwira. Boleh tahu inisialnya, Jenderal? Nanti oleh penyidik yang akan menyampaikan. Dan selanjutnya proses ini sedang berlangsung dan saya secepatnya akan melaporkan pada pimpinan. Ada motif apa ya? Ada motif apa, Jenderal? Sejauh ini apa penyebabnya? Ini sedang diselidiki oleh yang berwajib, dalam ini Pangdam. Pihak keluarga Prada Luki mengungkap kondisi jelang kematian adik mereka. Kakak Prada Luki menyebut keluarga mendapat laporan bahwa almarhum terluka akibat terjatuh dari bukit. Informasi yang diterima pihak keluarga bertolak belakang dengan penelusuran keluarga yang menyebut Prada Luki tewas usai dianiaya seniornya di Batalion Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere pada 6 Agustus lalu. Keluarga merasa kecewa pasalnya tindakan main hakim sendiri yang diduga dilakukan senior Prada Luki mengakibatkan 1 nyawa melayang. Keterangan meninggalnya itu kemarin bilangnya itu jatuh dari, kalau dari suratnya itu bilangnya jatuh dari bukit. Kalau foto aslinya itu ada di tabusnya, ada di saya. Itu luka dari mana-mana? Lukanya itu dari dia punya lengan sini sampai di kaki. Jadi mereka tutup rapat kami punya komunikasi dengan Luki. Selama Luki sakit dari dia masuk rumah sakit sampai dia untung saya punya mama pergi. Kalau tidak berarti kita terima dia punya peti mungkin sudah dibungkus dan kita tahu kalau ini anak punya badan ini penuh dengan luka-luka. Saudara, 20 prajurit TNI telah ditetapkan jadi tersangka atas kasus kematian Prada Luki Namo. Dan atas kejadian ini, apakah penganiayaan yang dialami Prada Luki Namo karena budaya kekerasan di dalam tubuh TNI atau upaya pendisiplinan yang kebablasan dan berujung maut? Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan atau sudah bergabung juga di studio dengan peneliti senior imparsial Al Araf. Selamat malam, Bung Al Araf. Selamat malam, Mas. Sejauh ini saya tanya dulu bagaimana respons Anda, respons dari imparsial juga soal penetapan 20 tersangka yang sudah diumumkan oleh Pangdam 9 Udayana tadi. Ya, saya pertama ingin mengucapkan duka cita ya pada keluarga korban karena ini sesuatu yang sangat memprihatinkan. Ya. Yang kedua, penetapan 20 ini tentu suatu hal yang baik, tetapi harus ditindaklanjuti dalam proses yang transparan dan akuntabel. Ya. Karena proses ini kan berjalan di dalam internal tubuh TNI sehingga proses-proses investigasinya kecenderungannya sulit untuk mendapatkan transparansi dan akuntabilitas. Karena itu dalam proses penyelidikan ini tidak cukup hanya melibatkan institusi TNI. Peran Komisi 1 sebagai lembaga yang mengawasi pertahanan menjadi penting untuk turun langsung ke lapangan melihat proses hukum yang berjalan itu berjalan dengan baik atau tidak gitu. Yang kedua adalah lembaga-lembaga independen seperti Komnas HAM juga bisa mengecek tentang persoalan ini. Tapi persoalan ini tidak hanya terjadi di Kupang, sebelumnya di tahun 2023, 2021
juga terjadi kekerasan oleh senior yang mengakibatkan kematian juniornya. Dalam konteks itu, ini alarm di dalam organisasi TNI bahwa ada persoalan di dalam organisasi TNI yang seringkali mengakibatkan terjadinya kekerasan, kematian kepada mereka seperti yang dianggap juniornya ini. Ini masalah serius. Prajurit TNI dididik dan dilatih untuk persiapkan perang dalam menghadapi musuh dari luar, dan kemudian penggunaan kekerasan hanya ditujukan untuk itu, bukan kepada juniornya ataupun kepada sesama anggota TNI, apalagi sama warga sipil, kepada warga sipil gitu. Ya, yang bertambah membuat kita miris begitu, Bung Al-Araf. Ya, dari 20 tersangka, ini konon ada 1 perwira yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Apakah ini juga menandakan bahwa selama ini atau peristiwa yang terjadi di Kupang setidaknya ini sudah menunjukkan bahwa ada kejahatan ataupun tindakan kekerasan yang terstruktur dari pimpinannya, dari atasnya? Ada 4 faktor paling tidak yang kita bisa lihat dari persoalan kasus-kasus seperti ini. Yang pertama ada soal culture ya. Culture kekerasan dengan penyalahgunaan kekerasan yang berlebihan di dalam tubuh TNI itu terhadap anggotanya sendiri atau sama anggota TNI. Ini sesuatu yang harus mulai dihentikan gitu. Penggunaan prinsip-prinsip HAM dalam sistem pendidikan harus terjadi. Penghukuman sepantasnya tidak berbentuk kekerasan fisik seperti ini yang kemudian mengakibatkan kematian ataupun tindakan-tindakan perpeloncoan tidak dimungkinkan terjadi. Jadi soal culture-nya harus diperbaiki dengan perbaikan sistem pendidikan, psikotes dan lain sebagainya. Yang kedua adalah sistem kepemimpinan. Jadi pemimpin sendiri menjadi pengaruh. Konsekuensinya harus ada evaluasi terhadap pemimpin-pemimpin di sana yang gagal mengantisipasi tindakan-tindakan seperti ini. Nah, ini peranan Panglima TNI, Menteri Pertahanan, Kepala Staf, serta DPR menjadi penting untuk mengevaluasi terhadap para pemimpin yang tidak mengayomi dan melindungi anggotanya sendiri gitu. Kalau kata Presiden Prabowo kemarin katanya nggak boleh kejam gitu kan. Itu juga menarik. Terus kemudian harus melindungi gitu. Nah, ini harusnya pernyataan Presiden itu harus dijawab di dalam internal TNI dengan cara mengecek semua kepemimpinan di sana dalam kasus tersebut sampai level apa mereka yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Artinya Anda juga melihat soal pemimpin itu penting gitu. Ini sudah menjadi perhatian Presiden dengan pernyataan bahwa kemarin Presiden mengatakan tolong melihat pimpinan TNI ini melihat ataupun menganggap mereka sebagai anak kandung sendiri begitu kira-kira. Ini apakah pertanda juga bahwa Presiden saja sudah menyadari bahwa kekerasan di dalam tubuh TNI ini jangan sampai terjadi lagi. Tapi jangan dijawab dulu. Saat lagi di Sapa Indonesia Malam, tetaplah bersama kami. Sebelum kami lanjutkan perbincangan, saya bacakan pernyataan dari Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Wahyu Yudayana yang menyatakan 20 personil TNI Angkatan Darat telah dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Prada Lukinamung. Saat ini, 20 tersangka tersebut masih diperiksa untuk mengetahui peran dan keterlibatan masing-masing. Kadis Penat juga menegaskan TNI akan bersikap transparan dalam kasus ini. Yang awal itu sudah ada 4 tersangka yang sudah ditahan dan dilaksanakan pemeriksaan sebagai tersangka untuk yang bersangkutan. Lalu ada sisa 16 personil yang diperiksa lanjutan dan pada hari ini 16 personil ini juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sehingga sekarang 16 personil ini bergabung dengan 4 personil yang sudah lebih dulu dinyatakan sebagai tersangka untuk dilanjutkan pemeriksaan kepada yang bersangkutan sebagai tersangka, termasuk yang ditanyakan tadi apa keterlibatannya. Nanti saat pemeriksaan sebagai tersangka itu akan diketahui masing-masing peran dan keterlibatannya apa, porsinya apa yang dilaksanakan tiap-tiap personil itu, sehingga nanti akan kita sampaikan hasil pemeriksaan untuk orang per orang masing-masing dari para tersangka ini. Setiap orang tentu punya peran dan porsi. Untuk perwira di organisasi kita TNI Angkatan Darat itu setiap unit satuan tentu ada penanggung jawab, ada komandan ya, pada leveling tertentu, regu, peleton, kompi, dan tentu nanti akan diketahui saat pemeriksaan sudah selesai perannya. Apakah berkaitan dengan pengawasan pengendalian, ataukah berkaitan dengan kegiatan perizinan, ataukah berkaitan dengan hal-hal yang lain.
Sehingga sekali lagi itu masih dalam proses pemeriksaan yang nantinya akan bisa diketahui dan porsinya asing ya. TNI Angkatan Darat akan melaksanakan proses pemeriksaan secara transparan sebagai wujud atau bentuk pertanggungjawaban kepada para personil ini ya, dan nanti itu dapat diketahui oleh publik. Kita nanti ada tahapan selesai ini untuk gelar perkara, pelimpahan, masuk proses persidangan, semua bisa diketahui oleh publik ya. Ya, pada kesempatan ini juga saya menginformasikan bahwa sebelumnya kami sudah mengundang pihak keluarga dari almarhum Pradaluki dan sempat bergabung dalam diskusi virtual di kami, namun belum ada keterangan lebih lanjut hingga saat ini pihak keluarga belum bisa kembali bergabung untuk berdiskusi bersama kami malam hari ini. Oke, baik, Bung Al-Araf, saya tadi tanya bahwa Presiden Prabowo sendiri pada saat kemarin di Batu Jajar ya dalam gelar pasukan mengatakan kepada para panglima, sekarang kan banyak panglima nih, sudah banyak panglima. Para panglima semua diharapkan semua kepada anggota-anggota di bawahnya anggap mereka sebagai anak kandung sendiri. Ya. Dan momennya bertepatan dengan momen ada meninggalnya Pradaluki ini. Ini berarti seorang Presiden Prabowo saja yang notabene latar belakangnya ada militer begitu, sudah benar-benar menyadari bahwa kekerasan di institusi TNI ini harus dihentikan begitu. Apakah Anda melihat hal yang serupa? Ya, saya rasa seperti itu, dan pesan itu juga yang memberikan pesan kalau panglima ataupun komandan batalion ataupun komandan pelton kompi yang gagal melakukan itu dicopot aja kira-kira begitu, karena dia tidak melindungi anggotanya dan mengayomi anggotanya, justru melakukan kekerasan terhadap anggotanya. Culture seperti itu harus ditinggal dalam sistem demokrasi saat ini dalam pembangunan tentara yang profesional itu. Nah, yang kedua, tapi tidak cukup hanya itu, kita harus mendorong dan mendukung perjuangan keadilan bagi keluarga korban, karena penetapan tersangka itu masih tahap awal gitu. Perjuangan menuju keadilan dalam sistem peradilan militer ini sesuatu yang rumit dan kompleks, Mas. Karena ada kecenderungan dalam beberapa kasus yang mengakibatkan kematian baik anggota militer sendiri ataupun warga sipil, itu hukuman dalam sistem peradilan militer itu ringan. Misalkan dalam peristiwa matinya warga sipil di pemuda di Medan itu hanya 2,5 tahun gitu ya, atau sebelumnya di Deli Serdang, atau dalam kasus kematian pendeta Jeremia itu hanya 1 tahun atau 2 tahun gitu. Artinya ada kecenderungan sistem peradilan militer itu dalam menghukum para pelaku kejahatan itu ringan, sehingga perjuangan keluarga korban di Kupang itu masih panjang, dan karena itu kita membutuhkan dukungan. Nah, jauh lebih dari itu, peristiwa-peristiwa yang terjadi di Deli Serdang, Medan, Kupang, ataupun Papua dan beberapa lainnya dalam peristiwa-peristiwa yang melibatkan anggota militer yang melakukan kekerasan, terlibat kekerasan, dan kemudian dihukum dengan vonis ringan, harus menjadi pelajaran buat parlemen untuk segera melakukan reformasi peradilan militer melalui revisi Undang-Undang 3197, sehingga kasus-kasus seperti ini yang mengandung unsur tindak kejahatan umum dapat diadili dalam peradilan umum, karena mekanisme peradilan militer itu tidak memenuhi prinsip-prinsip fair trial tuh, tidak memenuhi prinsip yang adil dan baik. Pertanyaan saya selanjutnya ada hubungannya juga dengan trial yang akan dihadapkan pengadilan militer terutama nanti. Nah, khususnya imparsial. Terakhir saya bertanya soal ini, apakah melihat kebutuhan intervensi eksternal seperti misalnya Komnas HAM atau pengadilan sipil untuk menjamin transparansi dalam proses ini, misalnya? Ya, Komnas HAM, LPSK, lalu kemudian DPR menjadi penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Tapi itu kan sifatnya sangat reaksioner dalam kasuistik. Yang kita harapkan dalam sistem negara hukum, agenda-agenda untuk melakukan reformasi peradilan militer itu harus segera dilakukan. Karena Undang-Undang TNI pasal 65 menyebutkan agenda itu harus segera dilakukan. Ini yang menjadi lebih penting itu. Jadi apa yang disampaikan Pak Prabowo itu baik terkait dengan pimpinan tidak kejam, tapi harusnya Pak Prabowo melanjutkan itu dengan mendorong agenda reformasi peradilan militer. Jawabannya mungkinkah itu terjadi di pemerintahan ini? Tentu kalau jadi pesan PR. Presiden clear begitu ya, tapi bagaimana Anda tadi memberikan pertanyaan apakah itu bisa terjadi di negara kita? Ya, dengan mengacu ke kejadian ini harusnya bisa, karena bagaimanapun tidak hanya peristiwa yang kemarin terjadi bahwa ada seorang prajurit yang meninggal oleh seniornya begitu, dianiaya, diduga dianiaya, tapi juga ke depannya bisa menghadirkan keadilan bagi para jurid ini, terutama dalam soal pembinaan di institusi TNI.
Baik, terima kasih Bung Al Araf. Terima kasih. Telah berbagi pandangannya di Sapa Indonesia Malam. Kita jumpa lain waktu. Terima kasih.